Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, namo kebajikan. Salam kebajikan. Pertama-tama yang saya hormati untuk tim IndofoWT, juga penanggung jawab channel, para motoris, juga IndofoWT lover yang saya banggakan. Saya akan coba paparkan tentang kearifan lokal di Kabupaten Trenggalek. Kearifan lokal di Kabupaten Trenggalek yang pertama yaitu tradisi kupatan. Nah, potensi kekayaan budaya yang berupa tradisi sangatlah banyak di suatu daerah. Bahkan untuk daerah yang sangat berdekatan sekalipun dapat saja berbeda, meskipun dalam satu wilayah kabupaten belum tentu antara satu daerah memiliki tradisi dan upacara ritual yang sama dengan daerah di sekitarnya. Salah satu tradisi yang hingga kini masih sangat terjaga dengan baik, bahkan justru semakin menyebar ke wilayah sekitarnya, adalah tradisi kupatan. Tradisi kupatan ini berada di wilayah Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Seperti kabupaten-kabupaten lain di daerah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Trenggalek juga termasuk salah satu kabupaten dengan pengaruh agama Islam yang sangat kental. Nah, hal tersebut selain dapat kita lihat saat ini dengan bukti bahwa banyak terdapat pondok pesantren, juga berbagai peninggalan yang lain berkaitan dengan Islam. Salah satu kebudayaan yang masih terdapat pengaruh Islam yaitu tradisi kupatan, yang dimana tradisi kupatan ini telah berlangsung sejak lama dan erat kaitannya dengan hari istimewa, ini Idul Fitri ya, sebagai hari istimewa untuk umat Islam itu sendiri, yang dimana Idul Fitri ini adalah hari raya umat Islam yang jatuh pada tanggal 1 Syawal. Begitu pula yang terjadi di sebuah desa terpencil yang bernama Desa Durenan yang ada di Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, yang terkenal dengan oleh-oleh khasnya, yakni ada alen-alen, kemudian ada manco, ada tempe keripik, kemudian ada nasi tiwul. Namun ada sebuah keunikan pada hari raya Idul Fitri desa tersebut. Pada tanggal 1 Syawal, desa tersebut kelihatan sepi. Tak ada kegiatan apapun seperti di kota yang lain, seperti silaturahmi kepada warga sekitar. Begitu pula hari kedua, ketiga, keempat, sudah mulai kelihatan ada beberapa warga yang beraktivitas seperti berdagang dan bertamu. Tak cuma itu, warga desa juga kebanyakan pada awal bulan Syawal tersebut melakukan ibadah puasa Syawal selama 1 minggu. Nah, tentunya setelah tanggal 1 Syawal, yang mana pada hari tersebut diharamkan berpuasa. Sehingga ada satu pertanyaan, ada apakah gerangan? Apakah warga di daerah tersebut tidak merayakan hari raya Idul Fitri? Dan ternyata warga masyarakat di Durenan juga turut serta merayakannya. Namun memang hari pelaksananya yang berbeda dengan masyarakat lain pada umumnya. Nah, ada sebutan yang sangat unik bahwa daerah Durenan ini disebut dengan Durenan Kota Sejuta Ketupat, karena di salah satu kecamatan Kabupaten Trenggalek yang terkenal dengan
SMP-nya ini, tradisi lebaran ketupat dilakukan pada 8 lebaran Idul Fitri atau setelah menjalankan puasa sunnah selama 6 hari. Yang menarik, pada saat tradisi kupatan itu dilakukan, setiap rumah menggelar open house dan menyediakan makanan berupa ketupat dengan aneka macam sayur bagi keluarga, kerabat untuk bersilaturahmi. Namun bukan hanya kerabat dan keluarga, bahkan pengunjung yang tak kenal pun dari masyarakat warga Durenan akan dengan senyum menerima para pengunjung dengan niat untuk menyambung tali silaturahmi dan melengkapi hari kemenangan umat Islam. Nah, tradisi kupatan ini sudah dilakukan secara turun-temurun sehingga banyak saudara maupun keluarga yang dari luar daerah wilayah Durenan lebih memilih untuk bersilaturahmi ketika lebaran ketupat itu dilaksanakan, sehingga pada lebaran ke-7 akan sangat terasa perbedaannya secara signifikan karena sangatlah ramai orang yang silaturahmi. Menurut riwayat zaman dahulu kala, tradisi ini berawal dari kebiasaan keluarga Kiai Haji Abdul Mahsir atau yang lebih akrab disebut dengan Mbah Mesir, yang merupakan salah satu tokoh ulama terkenal di Kecamatan Durenan. Nah, Mbah Mesir ini merupakan putra daripada Kiai Yahudu Selorok Pacitan yang masih keturunan Mangkubuwono III, yang dimana merupakan salah seorang guru pangeran di Ponorogo. Konon pada waktu itu setiap sehabis hari raya Idul Fitri pertama, Mbah Mesir selalu diundang oleh Bupati Trenggalek ke pendopo di situ. Mbah Mesir menjalankan puasa selama 6 hari berturut-turut dan setelah itu pulang ke kediamannya di Durenan. Nah, setelah sehabis pulang dari pendopo, masyarakat sekitar selalu sowan untuk bersilaturahmi ke rumah Mbah Mesir. Dalam perkembangannya sekarang, ketika perayaan kupatan ini kemudian banyak bermunculan di berbagai macam acara hiburan seperti misalnya pementasan musik, pengajian atau tausiah, dan acara pawai, yang dimana Kecamatan Durenan seketika itu menjadi sangat padat dan ramai. Bahkan banyak pos-pos yang menyediakan ketupat secara gratis, baik untuk saudara maupun untuk orang yang sama sekali belum kenal. Nah, biasanya pada saat itu berbondong-bondong orang dari luar kota ingin sekali melihat dan merasakan suasana yang sangat unik ini. Selain dapat merasakan kekayaan kuliner khasnya masyarakat Durenan, bahkan wisatawan juga dapat menikmati suguhan berbagai acara pentas. Itu salah satu tradisi yang pertama yang ada di kearifan lokal di Kabupaten Trenggalek, yaitu tradisi kupatan. Selain itu juga kearifan lokal untuk di Kabupaten Trenggalek yaitu tradisi nyadran. Nah, latar belakang upacara adat nyadran Bagong bermula dari tokoh Minak Sopal yang ingin menyebarkan agama Islam di Trenggalek, yang menggunakan taktik siar agama dengan melihat mata pencaharian penduduk Trenggalek yang dimana mayoritasnya adalah petani. Nah, proses pelaksanaan upacara adat nyadran Bagong terdiri dari tahap persiapan dan pelaksanaan. Tujuan untuk upacara adat nyadran Bagong bertujuan untuk menghormati, menghargai, mensyukuri, dan memohon keselamatan agar terhindar dari bencana dan pertanian. Ada nilai yang terdapat ya dalam upacara adat nyadran Bagong ini ya. Yang pertama ada nilai religi, ada nilai gotong royong, ada persatuan, ada kekeluargaan, juga musyawarah. Nilai-nilai yang terkandung dalam upacara adat ini, upacara adat nyadran Bagong diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Persepsi masyarakat kelurahan Ngantru. Nah, terhadap upacara adat nyadran Bagong
ini yang minoritas masyarakat tidak mendukung terhadap pelaksanaan upacara adat Nyadran Bagong ini. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disarankan upacara adat Nyadran Bagong merupakan tradisi leluhur yang dimana di dalamnya terdapat nilai-nilai leluhur sebagai pedoman hidup. Nah, tentunya oleh karena itu upacara adat Nyadran Bagong memang harus dijaga untuk kelestariannya. Itu tradisi Nyadran. Salah satu yang kedua, tradisi yang kedua untuk kearifan lokal di Kabupaten Trenggalek. Kemudian selanjutnya, selain tradisi Nyadran, juga ada yang namanya tradisi Larung Sembonyo. Mitos masyarakat Teluk Perigi tentang pembuatan kawasan Teluk Perigi merupakan asal-usul adanya upacara Larung Sembonyo, yang dimana masyarakat Perigi hampir seluruhnya beragama Islam, namun mereka merasa kurang tentram hidupnya bila meninggalkan tradisi dan upacara Sembonyo yang dimana diyakini untuk menjaga keseimbangan dengan alam sekitarnya serta alam semesta. Nah, upacara Sembonyo ini dilakukan setiap bulan Selo, hari Senin Kliwon setiap tahun, yang dimana pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat nelayan dan petani yang berkaitan dengan mata pencahariannya sebagai nelayan. Petani serta merupakan sarana untuk menghormati leluhurnya yang berjasa dalam membuka kawasan Teluk Perigi. Mereka tidak ingin melupakan jasa Tumenggung Yudonegoro yang dimana sebagai pahlawan juga sekaligus sebagai pendiri di Desa Tawang, Tasikmadu. Jika mereka melalaikan, takut ada gangguan sulit dalam penangkapan ikan atau panen, atau gagal dalam bertani, timbul wabah, bencana alam dan lain sebagainya. Di mana upacara Larung Sembonyo ini pada sejak tahun 1985 dilaksanakan secara besar-besaran setelah sebelumnya terhenti akibat situasi politik. Peringatan saat itu dibantu Pemda Kabupaten Trenggalek dalam rangka promosi wisata, yang dimana upacara Sembonyo ini dilaksanakan penuh syarat-syarat dan beraneka ragam larangan. Hal ini tentunya mempengaruhi watak masyarakat Perigi, khususnya masyarakat nelayan yang membutuhkan ketekunan, ketabahan, dan keberanian menantang maut, yang tentunya mengintai untuk setiap tempat pekerjaannya yang ada di ladang. Larung Sembonyo dilaksanakan di Teluk Perigi, Desa Tasikmadu atau Karaso, Kecamatan Watulimo. Upacara adat atau upacara tradisional yang tepat pelaksanaannya dimana dengan berbagai istilah, ada yang disebut dengan sedekah laut, ada Larung Sembonyo, ada upacara adat Sembonyo, ada embucal Sembonyo, kemudian ada istilah bersih laut. Sembonyo tersebut sebenarnya nama mempelai tiruan yang berupa boneka kecil dari tepung beras ketan, dibentuk seperti layaknya sepasang mempelai yang sedang bersanding. Jadi Sembonyo ini duduk di atas perahu lengkap dengan peralatan satang, yaitu alat untuk menjalankan dan mengemudikan perahu. Nah, penggambaran mempelai tiruan yang bersanding di atas perahu ini dilengkapi pula dengan sepasang mempelai tiruan yang terbuat dari ares atau gali batang pisang yang diberi hiasan bunga kenanga dan melati, kemudian lecari. Karena Sembonyo ini menggambarkan mempelai, maka perlengkapan upacara adat Sembonyo juga dilengkapi dengan asahan atau sesaji serta perlengkapan lain seperti halnya upacara perkawinan tradisional yang ada di Jawa. Nah, tiruan mempelai yang disebut juga Sembonyo itu berkaitan dengan mitos setempat mengenai terjadinya tradisi Larung Sembonyo, yang dimana tradisi ini bermula dari suatu peristiwa yang dianggap pernah terjadi, yaitu perkawinan antara
Raden Tumenggung Yudo Negoro yang membuka hutan wilayah Teluk Perigi dan sekitarnya untuk dijadikan daerah pedesaan yang sebelumnya dikenal sebagai hutan yang sangat angker dan tidak dapat dihuni oleh manusia. Nah, secara garis besar tahap-tahap upacara adat Larung Sembonyo dibagi menjadi dua tahap. Persiapan yang pertama ada yang disebut dengan malam Widodaren, membuat Sembonyo kembar mayang, yang dimana menyiapkan encik atau sesaji serta menyiapkan kesenian jaranan untuk penggiring dan tahap pelaksanaan. Sedangkan tahap pelaksanaan upacara Layung Sembonyo ada istilah arak-arakan, diberangkatkan dari kantor kecamatan Watulimo menuju tempat pelelangan ikan yang telah dihiasi layaknya pesta perkawinan. Setelah dilakukan suguh, maka Sembonyo ditaruh di atas getek, kemudian dilarung ke laut lepas. Itu tradisi Larung Sembonyo. Kemudian selanjutnya ada tradisi Tiban atau tari Tiban, lebih tepatnya ritual Tiban, yang dimana ini merupakan tari atau ritual rakyat yang turun-temurun menjadi bagian kebudayaan daripada masyarakat Trenggalek itu sendiri. Tari Tiban ini selalu dipertunjukkan pada saat musim kemarau yang berkepanjangan dengan tujuan sebagai permohonan untuk diturunkannya hujan. Nah, tari Tiban ini terbagi menjadi dua kelompok masing-masing yang dipimpin oleh satu orang wasit atau biasa disebut dengan landang atau pelandang. Dalam ritual ini selalu diiringi dengan alunan musik layaknya gamelan lengkap yang terdiri dari kendang, kentongan, dan gambang laras. Ritual ini cenderung layaknya ajang mengadul ilmu, keterampilan, atau kesaktian sambil menari-nari dan sambil mencambuk dengan hitungan yang ditentukan oleh landang atau wasit itu sendiri. Cambuk yang digunakan dalam tari ini terbuat dari lidi pohon aren yang biasa disebut ujung. Permainan ini akan berlanjut sampai sore, dan bagi mereka yang merasa tidak sanggup untuk melanjutkan akan digantikan oleh anggota kelompok berikutnya. Tarian Tiban ini adalah sebuah permintaan permohonan kepada Yang Maha Kuasa, yang dimana berharap untuk diturunkannya hujan. Ada makna di balik ritual tarian Tiban, yaitu sebuah harapan, sebuah pesan yang luhur demi lestarinya alam. Bukanlah sebuah kekerasan yang ditonjolkan, melainkan nilai-nilai luhur atau sebuah pesan untuk menjaga keseimbangan alam. Itulah beberapa tradisi yang ada di Kabupaten Trenggalek yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bang Niko Aprilia yang sudah memaparkan kearifan lokal di malam hari ini. Acara selanjutnya yakni testimoni menggunakan aplikasi Indo VWT yang akan diwakilkan langsung oleh Bang Tulus Ngesti. Kepada Bang Tulus Ngesti, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada segenap tim Indo VWT tanpa terkecuali yang saya hormati, pada PCCH, CPCCH, KCPCCH yang saya hormati, dan kepada yang terhormat penanggung jawab CH 101, dan tak lupa semua
Indo VWT Lover yang saya kasih dan saya banggakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan jalur pada saya untuk berbagi pengalaman terkait Indo VWT. Awal mula mengenal aplikasi Indo VWT yang 1 tahun yang lalu ya, saya dikenalkan oleh rekanan. Waktu itu saya langsung tertarik dan segera menginstal aplikasi Indo VWT tersebut. Setelah saya buka aplikasi saya, langsung masuk di channel 100 dan saya mencoba menekan tombol navigasi itu. Masuklah di sebuah channel yang saat itu sedang bermodulasi dan saya pun mencoba mendengarkan dengan tujuan bagaimana sih obrolan tersebut. Sampai akhirnya giliran saya disapa oleh moderator dan dengan masih masih kaku ya, saya pun menjawab dengan perasaan takut salah, dan begitu seterusnya. Saya seperti anak gelandangan yang berpindah-pindah channel, kadang di CH49, kadang di 45 atau di CH55. Waktu itu bila disapa masih ada beban rasa takut karena belum berani bermodulasi. Dan akhirnya lama-kelamaan dengan sendirinya saya merasa paham dan mulai berani bermodulasi. Dan pada bulan Mei saya menemukan sebuah channel yang penuh kekeluargaan ya, dan kebersamaan dan kekompakan, yaitu channel 026 Gria Pesona Pertiwi yang di bawah asuhan Bunda Dian Novita. Dan di situ waktu itu lagi ada pengenalan edukasi ya mengenai aplikasi Indo VWT, dan saya pun sempat menanyakan tentang bagaimana cara untuk mendapatkan bintang putih maksudnya. Dengan sabarnya Bunda Dian menjelaskan, dan di channel 26 saya mulai betah dan menjadi warga. Di situ saya dikenalkan lebih banyak ya mengenai Indo VWT, tentang etika bermodulasi, juga diajari setting fitur pengguna, mulai menampilkan foto profil, hingga banyak sekali yang saya ketahui. Hingga saya paham, mulai berani bermodulasi dan belajar bernyanyi. Sampai-sampai diajarkan larangan untuk memotong pembicaraan sesama pengguna sebelum lawan kita lepas PTT atau dipersilahkan oleh moderator untuk menggunakan jalur. Dan akhirnya di channel 026 saya dipercaya oleh Bunda Dian dan dilatih untuk menjadi koordinator notulen data sampai sekarang. Dan sampai saya disematkan operator otomatis atau bintang putihnya itu. Berikut dipahamkan terkait tupoksi saya sebagai koordinator data, juga operator otomatis, dan banyak lagi pengenalan terkait Indo VWT, mengenai visi misi Indo VWT, visi misi channel 026, dan 4 pokok pedoman yang selalu kita pegang, 4K. Dan pengalaman yang tersirat adalah bahwa di dalam kita bermodulasi alangkah indahnya, nyaman bila saling menghargai dan tidak memotong modulasi rekan. Dan akhirnya bisa saya merasakan indahnya berbagi aplikasi di Indo VWT ini. Terlebih saya bangga dengan adanya seorang kreator
yang menciptakan aplikasi Indo VWT yang bisa mempersatukan anak negeri dalam bermodulasi. Demikian cerita sedikit ya dari pengalaman saya, kurang lebihnya untuk pengalaman testimoninya mengenai awal mula saya menggunakan aplikasi Indo VWT. Kurang dan lebihnya mohon dimaaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roger. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kehadiran rekan-rekan semuanya yang sudah hadir di channel 101 dalam acara pagelaran kolaborasi 3 channel. Pada malam hari ini, semoga kita dapat bertemu lagi di acara yang sama dan waktu yang berbeda. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke sesi hiburan. Untuk itu, saya panggilkan rekan saya, Bang Rizal Ojik. Kepada Bang Rizal Ojik, saya persilahkan. Terima kasih tentunya Kak Linudin. Selamat malam untuk semuanya ya. Demikian luar biasa sekali tentunya acara berjalan dengan lancar. Demikian Kak Linudin, demikian acara langsung di hiburan ya. Tentunya di kesempatan malam hari ini saya ucapkan dulu terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tentunya ya, kabar terbaik untuk semuanya. Salam hormat, salam santun. Tentunya jumpa kembali dan jumpa ketemu di malam hari ini tentunya di 101. Mudah-mudahan semuanya terkabar baik. Demikian menuju Kak Ulin kembali. Terima kasih Kak Ulin, sebelumnya satu putar ganti. Ya, terima kasih banyak ya untuk Bang Rizal Ojik. Silakan Bang Rizal Ojik dipanggil ke naratornya, langsung ke naratornya. Narator drama. Terima kasih Kak Linolin, tentunya langsung ya ke acara selanjutnya, yaitu kepada saudaraku sang narator di kesempatan malam hari ini. Tentunya silakan dipergunakan alur dan jalurnya, kembali ganti. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki rangkaian acara serial drama radio Indo VWT pada kesempatan malam hari ini, izinkan saya untuk memanggil rekan-rekan yang akan bertugas pada kesempatan malam hari ini. Tolong kepada rekan-rekan nanti yang saya panggil, kami mohon spotting seperti itu. Yang pertama, Suminten, silakan spotting. Oke, terima kasih. Yang kedua, saudari Nisa Alia, silakan spotting. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saudari Lin Ulin, silakan spotting. Terima kasih. Untuk selanjutnya, yaitu Saudara Suro Menggolo, silakan spotting. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, Raden Mas Subroto, silakan spotting. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, Warok Siman, silakan spotting. Terima kasih. Untuk selanjutnya, yaitu Suro Gento, silakan spotting. Terima kasih. Untuk selanjutnya, yaitu saudara Aldi Dialusa, silakan spotting. Oke, terima kasih rekan-rekan semuanya.
selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan kolaborasi tim 2, yakni channel 017, 052, dan 026. Dan selamat berjumpa pula dengan Sanggar Budaya Lintas Irama Pertiwi. Tidak dengan bangga pada kesempatan malam hari ini mempersembahkan serial drama radio Indo WWT dengan judul Suminten Edadan. Rekan-rekan serta sahabat Indo WWT Lovers yang saya cintai dan saya kasih, serial drama radio Indo WWT ini didukung oleh artis-artis kenamaan dari channel 017, 052, dan 026. Dengan penasehat yang pertama, beliau Bapak Bagus Wiro, IPWT RT 017. Yang kedua, beliau Bapak Andre Pras, IPWT RT 052. Naskah dan sutradara oleh Dian Novita. Narator Ahmad Supriyanto. Dengan para pemain, Suminten akan diperankan oleh saudari Susi Similititi. Cemplok oleh saudari Nisa Alia. Ibu Suminten akan diperankan oleh saudari Lin Uli. Waro Suromenggolo akan diperankan saudara Dimas Chandra. Raden Mas Sutrono akan diperankan oleh saudara L. Gunawan. Waro Siman akan diperankan oleh saudara Hadi Purnomo. Waro Surogento akan diperankan saudara Budi Cek. Dan saudara Aldi Dialusa berperan sebagai Ki Papa. Rekan-rekan serta sahabat Indo WWT Lovers yang saya kasih dan yang saya banggakan, untuk mengetahui alur cerita drama radio Indo WWT dengan judul Suminten Edadan, marilah kita simak kisah selengkapnya. Pada zaman dahulu kala, tepatnya di Kadipaten Trenggalek, pada waktu itu yang menjadi adipati adalah Raden Notokusumo. Dan beliau mempunyai seorang putra yang bernama Raden Mas Subroto.
wajahnya sangat tampan, gagah, cerdik, serta banyak pengetahuan. Sehingga ia pun ikut campur dalam urusan keamanan untuk para kaula dan rakyat Kabupaten Trenggalek. Waktu itu di wilayah Trenggalek bagian barat, keamanan dan kenyamanan rakyat dan kaula terganggu oleh para begal ataupun perampok yang biasanya muncul di dekat hutan Ponorogo. Banyak masyarakat yang mengadu dan meminta pertolongan kepada Kanjeng Adipati. Alhasil, Kanjeng Adipati pun kemudian mengutus putranya, yaitu Raden Mas Subroto, untuk mengatasi masalah dan sekaligus memberi pengayuman kepada masyarakat dan kaula di Kabupaten Trenggalek tersebut. Singkat cerita, Raden Mas Subroto juga mengemban tugas menyebarluaskan woro-woro ataupun sayembara, yang mana isi sayembara tersebut adalah siapa saja yang bisa menangkap para begal tersebut hidup ataupun mati akan diberi hadiah oleh Kadipaten. Singkat cerita, berita tersebut akhirnya tersebar luas saat itu hingga ke suatu desa yang bernama Desa Kasimana, dan tepatnya pada seorang waro, yaitu Waro Siman. Setelah mendengar sayembara tersebut, Waro Siman pun segera berangkat untuk mencari para begal yang telah membuat kerusuhan di bagian barat kerajaan Trenggalek tersebut. Dan ternyata pemimpin begal yang membuat kerusuhan tersebut adalah Waro Surogedhong, anak dari Waro Surobangsa. Waro Siman pun kemudian mengingatkannya, dan alhasil Waro Surogedhong pun menuruti apa yang menjadi syarat daripada Waro Siman. Untuk mengetahui kisahnya, langsung saja kita ikuti kisah berikut ini. Hei, tunggu. Oh, ternyata kau dalam semua kerusuhan. Kau kepala begal yang membuat geger Kabupaten Trenggalek. Hah? Benar, Pak. Akulah kepala begal. Kenapa dia ada di sini? Di hutan ini ada maksud dan gerangan apa? Dengar kamu ya. Aku diutus untuk mencari dan membasmi begal yang membuat kerusuhan di wilayah Kabupaten Trenggalek. Kalau kau masih sayang nyawamu, jangan kau teruskan menjadi begal di sini. Pulang ke rumah. Kalau kau mengulangi lagi, tidak ada ampun bagi. Pulang sekarang. Aku akan mengampunimu. Cepat.
Pakde. Aku tidak akan berani dengan sampean. Aku akan menuruti kata-kata sampean, Pakde. Baik, baik. Baik, aku pergi, Pakde. Bagus. Sekarang pulang ke rumah. Cepat, Murka. Waro Suro Gendo pun akhirnya mengikuti saran daripada Waro Siman. Dan akhirnya Waro Suro Gendo pergi ke arah utara. Dan dalam perjalanan ke arah utara tersebut, Waro Suro Gendo bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik, yang sangat imut, yang bernama Ceplo, anak daripada Waro Suromenggul. Dasar si Waro Surogendo yang ugal-ugalan, ia pun menggoda si Ceplo, dan bahkan sampai-sampai Surogendo berbuat hal-hal yang tidak semestinya kepada Ceplo. Niki, ada wanita cantik liwat. Wes. Itu kan ya si Cemplo. Yuk, yuk. Sebentar, berhenti. Ada apa kamu? Gento, mengganggu dan menghentikan perjalananku. Awas minggir kamu. Aku harus segera pulang karena hari mulai gelap. Ayo, awas minggir. Loh, sebentar toh, yuk. Ngono ae do, Jan. Jangan cemberut gitu. Le, kalau cemberut wajahmu ya makin ayu. Ih, gemes sih. Gento, kurang ajar ya kamu. Berani lancang menggoda aku. Awas, aku laporkan ke bapakku. Biar bapak ngadu ke bapakmu. Dan kamu akan dihajar bapakmu. Awas minggir. Wah, Siti ae jawil loh. Udah, Jan. Kamu tuh kalau semakin marah itu semakin ayu. Semakin seksi. Aduh, aku makin berhasrat kepadamu. Ayo loh, bro. Mumpung sepi. Tuh, di semak-semak. Layani aku. Ayo, bro. Jangan kau berani macam-macam ya sama aku, Gento. Aku akan teriak jika kau kurang ajar. Wah, mau ngadu ke siapa? Hutan belantara sepi. Bapakmu ya orang gak denger. Bapakmu kan budek. Hei, orang-orang ada yang lewat di sini. Ayo, kalau kamu nggak mau, tak paksa lo. Tolong! Tolong aku, tolong! Tidak akan ada yang mendengar suara teriakanmu. Minta tolong ke siapa? Ayo toh, Bro. Jadilah istriku, Bro. Weh, dan kita akan bahagia. Pokoknya selalu bahagia. Bro, ayo toh. Gento, tolong jangan ganggu aku. Kita ini masih saudara. Tolong aku mohon, Gento. Jangan kau ganggu aku, Gento.
disadari oleh Warok Surogento dan juga si Cemplung. Tiba-tiba muncullah Raden Mas Subroto yang dengan cekatan mencegah apa yang akan dilakukan oleh Warok Surogento. Dasar si Warok Surogento anak yang sangat nakal, ia pun tidak terima atas perlakuan dari Raden Mas Subroto tersebut. Sampai-sampai terjadilah percekcokan, perang mulut, dan bahkan terjadi adu kadidayaan, adu kesaktian di antara keduanya, yaitu Raden Mas Subroto dan Warok Surogento. Hei, tunggu. Tolong hentikan. Tolong aku Kisana. Tolong aku. Jangan khawatir di sana. Aku akan menolong. Hei, bocah ingusan. Siapa kamu? Lancang bener. Mengganggu kesenangan aku. Hei. Aku Subroto. Siapa kamu? Beraninya mengganggu perempuan lemah. Kurang ajar bocah ini. Beraninya kau mengatakan aku Warok Surogento. Kamu tahu itu? Tak ulangi lagi, Surogento, anak dari Warok Suro bangsat yang ditakuti seantero kawasan ini. Paham? Oh, jadi kamu ini preman? Baiklah, ayo, kalau kamu jantan, tanding yuda denganku. Jangan hanya berani dengan perempuan yang lemah. Kurang ajar. Baik kalau begitu. Iya, terimalah tendangan saktiku. Iya. Cuma segitu kemampuanmu. Nih, kita keluarkan tenaga dalam. Lihat, lihat, ya. Aduh, celaka, sungguh celaka ini. Sungguh sakti dia. Kalau diteruskan, aku akan kalah. Aku akan kabur saja. Di sana, tunggu aku. Ayo kita lari. Hei cemen, mau lari kemana? Oh, sial, kurang ajar. Dasar pengecut, beraninya kabur. Gak tahu siapa Surogento. Duh, tapi kalau mereka pulang ke rumah, bahaya ini. Bisa-bisa menghadap Pak di Suromenggolo. Hancur saya. Jan. Sudahlah. Aku pulang saja. Sial. Maksud hatiku untuk kesenangan gak kesampaian gara-gara pemuda ingusan sialan. Jan. Aku pulang aja lah. Karena merasa kalah ilmu kadidayaan serta ilmu ulah kanuragan, akhirnya Raden Mas Subroto pun kabur meninggalkan arena pertempuran tersebut dan mengejar Cemplung yang telah lari terlebih dahulu.
Dan sesampainya di dekat rumah, Waro Suromenggolo kaget melihat putrinya yang berlari terengah-engah dan bersama seorang pemuda yang sangat tampan dan sangat gagah. Setelah tenang, akhirnya Waro Suromenggolo pun menanyakan kenapa dan ada apa kok lari terengah-engah di siang hari bolong dan juga bersama seorang pemuda tampan. Loh, ada apa ini? Kamu lari-lari seperti habis dikejar-kejar setan. Lalu siapa pemuda tampan yang bersamamu ini, Nduk? Ketiwasan, Bapak. Ketiwasan. Ketiwasan, ketiwasan. Ketiwasan bagaimana? Kalau ngomong yang jelas, ayo tarik nafas. Pelan-pelan baru ngomong. Ayo. Begini, Bapak. Aku tadi dikejar-kejar suruh gentong. Katanya aku mau dijadikan istrinya. Dan aku tidak mau. Dia memaksaku dan pemuda ini menolongku. Tapi kita kalah sakti. Makanya kita kabur, Bapak. Apa? Kurang ajar. Tentu berani mengganggu anakku. Dasar anak Surobangsak, tidak tahu tata krama dan unggah-ungguh. Sudah, Nduk, kamu jangan kuat. Tentu tidak akan berani ke sini. Kalau berani, bapakmu sendiri yang akan menghajarnya. Dan siapa namamu, anak muda? Terima kasih kamu sudah menolong anakku, Cempluk. Namaku Subroto. Aku putra dari Dipati Trenggalek, Paman. Waduh, jadi sampeyan Raden Broto, putra Gusti Kanjeng Adipati Notokusumo. Sungkem hamba, Raden. Maaf, hamba tidak tahu kalau sampeyan putra Kanjeng Adipati Trenggalek. Nggih, Paman. Boten nopo-nopo. Tidak usah pakai santai saja. Nduk, Cempluk anak. Ini Raden Subroto. Ayo diajak masuk ke dalam rumah. Dan kita berikan jamuan yang baik. Jangan sampai mengecewakan, Nduk. Pak. Baik, Bapak. Monggo, Raden. Kita masuk ke rumah yuk. Silakan. Monggo. Hai teman-teman. Iya, ayo Cempluk. Ayo. Ayo kita masuk. Selamat datang di channel Anjus. Hari berganti hari, dan waktu pun berlalu begitu cepat. Hingga suatu hari, Raden Mas Subroto merasa ada getaran aneh di dalam dirinya, yaitu getaran cinta dan asmara pada Cempluk. Raden Mas Subroto menginginkan Cempluk dijadikan istrinya. Dan cinta Raden Mas Subroto pun tidak bertepuk sebelah tangan. Karena Cempluk pun merasakan hal yang demikian.
yaitu menaruh hati, sehingga perasaan cinta Raden Mas Subroto kepada si Cemplung diterima. Sementara itu, di lain tempat, sesudah mengusir Warok Surogendo, Warok Siman akhirnya pergi ke Kadipaten Trenggalek untuk menghadap sang adipati dan menyampaikan bahwasannya ia telah bisa mengusir gerombolan perampok yang selama ini mengganggu ketentraman wilayah Kadipaten Trenggalek bagian barat. Setelah mendengar hal tersebut, sang adipati pun memberikan hadiah yang berupa putranya, yaitu Raden Mas Subroto, untuk dijodohkan dengan Suminten, putri daripada Warok Siman. Warok Siman pun sangat bahagia mendapatkan hadiah tersebut. Warok Siman dan istrinya pun segera mempersiapkan segala keperluan untuk pelaksanaan pesta perkawinan anaknya. Apa benar kabar ini? Kita akan besanan dengan Dipati Trenggalek. Sungguh kita beruntung ya Pak Ne. Benar boleh. Kita akan ikut Mok Dewi Bowo dan naik. Kita harus persiapan mulai dari sekarang. Jangan sampai pesta pernikahan nanti ada kekurangan dan mengecewakan. Minten, apakah sudah tahu kabar bahagia ini, Pak Ne? Belum, Bune. Belum. Aku belum beritahu Minten. Panggil Minten dan kita beritahukan kabar bahagia ini. Ayo, Bune, panggil Minten. Baik, Pak Ne. Ten, Minten, sini dulu. Ada apa, Tombok? Anakku yang ayu, kamu sungguh pejok kemayangan, Du. Ada apa, Tombok? Memangnya ada apa? Kok si Mbok kelihatan senang begitu? Kamu akan jadi istri Raden Mas Subroto, Du. Putra Dipati Trenggalek. Benar, Du. Kamu akan naik derajatmu, Du. Oh, sungguh bahagianya. Tapi saya dan Mas Broto kan belum pernah jumpa, Mbok. Kok bisa akan dinikahkan toh, Pak E? Gini loh, Dok. Pak Emu ini mendapat hadiah dari jasa Pak Emu mengusir begal yang mengganggu
ketentraman kadipaten tuh. Lalu Pak Ilmu ini mendapat anugerah hadiah dari Gusti Adipati Trenggalek tuh, berupa besanan dengan beliau tuh. Raden Mas Subroto dijadikan menantu kudu untuk menjadi suami. Ngono tuh. Kamu tidak keberatan, Tondo, jadi istri Den Mas Broto? Oh, begitu. Kalau minten sih mau-mau saja, Mbok. Tapi apakah Den Masnya mau sama minten, Mbok? Ya pastilah mau, Nduk. Kamu ini kan orangnya cantik, kembang desa. Dan Mas Broto akan beruntung bisa menikahimu. Sudah. Resto, ayo. Sekarang kita persiapkan pestanya. Jangan sampai Gusti Adipati dan Den Mas Broto merasa kecewa nanti. Ayo, Suminten, Bune, ayo kita siapkan. Ayo, Pak Neh. Begitulah akhirnya Warosiman beserta istrinya dan Suminten sibuk berbenah untuk mempersiapkan segala sesuatu keperluan dalam melangsungkan pesta perkawinannya dengan Raden Mas Subroto. Dan tanpa disadari oleh Warosiman beserta keluarga, di tengah-tengah persiapan pesta datanglah seorang utusan dari Kadipaten Trenggalek, yakni Ki Pate, yang membawa berita dari Kanjeng Adipati Trenggalek untuk disampaikan kepada Warosiman beserta keluarga. Mbak, gimana dengan baju ini? Cantik nggak, Mbak? Terus, bagaimana dengan sanggulku? Dengan bedakku? Aku tidak mau terlihat jelek di hadapan Den Mas Broto, Mbak. Aduh, cantik sekali, Nduk. Kamu sungguh cantik sekali memakai baju itu. Dan dandananmu pas serta serasi sekali. Bune, sepertinya ada tamu, Bune. Bune, bukakan pintunya, Bune. Bune. Baik, Pak Neh. Siapa ya kisana kini? Ada perlu apa? Oh iya, begini Bune. Saya Adipati, utusan dari Kadipaten Trenggalek. Ingin bicara sesuatu hal dengan Pak Nek Siman. Apakah boleh, Bune? Boleh ya? Oh, Gusti Pati. Silakan, Gusti masuk dulu. Pak Neh, ini ada Gusti Pati ingin bicara.
Adipati? Ada apakah Gusti? Adakah Gusti ingin menyampaikan pesan dari Gusti Adipati? Dan kenapa Mas Broto tidak ikut kemari, Gusti? Kemana beliau? Nah, justru itu yang ingin saya sampaikan, Pak Ne. Oh ya, begini Pak Ne ya. Saya mewakili keluarga besar Kadipaten Trenggalek dan khususnya Kanjeng Dipati memohon maaf yang sebesar-besarnya karena ada apa toh Gusti? Ada apa Gusti Pati? Jangan membuat hati hamba deg-degan gitu toh. Pernikahan antara Den Mas Broto dan Putri Sampean terpaksa dibatalkan, Pak Ne. Karena sampai saat ini Den Mas Broto tidak ketahuan kabarnya beliau ada di mana.